Buat sahabat solusi yang hari ini kan banyak banget orang yang takut untuk memulai mengejar mimpi. Atau bahkan mungkin ada yang sudah di tengah-tengah seperti yang kamu alami, kamu down, seakan-akan kehilangan harapan. Mereka juga ada yang gitu loh, ada yang takut untuk memulai, ada yang udah gak ada harapan di tengah-tengah. Ada pesan gak untuk mereka? Terus bagaimana seharusnya kita menaruh ekspektasi terhadap diri kita dalam konteksnya mengejar cita-cita dan mimpi? Oke. Pertama adalah jangan takut bermimpi, gitu. Dijalani aja belum gimana takut sih. Udah sih punya visi aja dulu, punya mimpi aja dulu, nggak apa-apa. Setelah itu baru disiapkan, prepare. Harus sampai siap. Kesiapan dan kesempatan itu ada satu. Ini logika yang sebenarnya ini. Aku percaya Tuhan juga menerapkan itu ya. Jadi ketika kita udah siap, apapun itu, wadah kan aku nggak ngomongin tentang yang di dalamnya, tentang gimana hubungan, tentang sisi rohani, tapi secara teknis juga harus siap ya. Value punya, skill oke, udah mateng, siap dulu. Ketika Tuhan kasih kesempatan itu akan match sih. Jadi mungkin kalau sekarang merasa ada teman-teman yang di luar sana yang kayak ngerasa kok kayaknya fail ya gitu. Ya mungkin ada yang belum siap aja di situ. Gitu. Balik lagi, aku ngomong berdasarkan pengalamanku. Aku pernah mengalami itu. Jadi aku berharap kisahku ini bisa kalian implementasikan dalam hidup teman-teman ini gitu. Karena itu relate kok gitu. Ini rumus yang aku yakin pasti akurat kok gitu. Harus siap dulu. Karena kalau udah siap ada kesempatan. Ya kesempatan itu faktor X tadi ya Tuhan sebenarnya. Ya itu faktornya Tuhan. Kalau kamu udah siap Tuhan kasih kesempatan. Bam. Jadi udah. Tapi kalau saat ini kok rasanya kayak kok belum ya. Ya karena belum siap. Ya nggak tahu apa yang belum siap dalam hidupnya. Dalam hidup itu apa yang belum siap aku nggak tahu gitu, tapi harus disiapin dulu, harus maksimal dulu dan punya mimpi. Gimana bisa siap kalau nggak punya mimpi dulu, di prepare sampai siap, apapun itu baru nanti nunggu kesempatannya pasti ada. Kadang ada yang udah prepare tetapi memang itu bukan maksud yang Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya mau berusaha seperti apapun, ya memang itu bukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana jika menghadapi hal tersebut? Berserah udah. Berserah. Iya tinggal ngikut alurnya Tuhan maunya apa. Tapi jangan dilawan ya. Bener ya? Tapi jangan dilawan ya. Kalau pada saat itu aku ngelawan dan aku tidak mau berserah, aku tetap dengan keakuanku, dengan ambisiku, tidak melibatkan Tuhan dan gak mau berserah maunya Tuhan apa, ya itu gak ada aku di sini sekarang. Karena kadang cara Tuhan itu tuh gak masuk akal tuh bener, sangat-sangat bener, gitu ya. Tujuan kita ada di satu kota, gitu. Kita sebut kota Semarang. Dari Jakarta ke Semarang harus lewat Pantura, bener dong lewat darat. Tapi Tuhan nyuruh kita ke Aceh dulu, flight sampai ke Sulawesi dulu, baru direct dari Sulawesi ke Semarang. Kan nggak masuk akal. Ya gimana masuk akal? Aku pengennya berkarir di sekuler dari sejak awal aku berkarir. Tuhan tempatin aku buat aku melayani Tuhan. Dan gak ada hingar-bingar sekalipun di situ, cuman fokus melayani Tuhan. Terus tiba-tiba dikasih sini lagi, nggak masuk akal, sangat-sangat nggak masuk akal. Ya intinya ya, kalau emang udah siap, belum ada kesempatan juga, ya berserah aja maunya Tuhan apa. Tapi jangan dilawan, lakuin aja. Dilakuin tapi kok masih gini-gini aja, ya kamu nggak maksimal ngelakuinnya. Ya karena, ya itu tadi karena ngerasa, kan ini bukan gua, kan gua gak gini. Gini udahlah gua lakuin apa adanya aja lah. Ya gak nyampe-nyampe lah. Ya semua tuh sikap hati.
balik lagi ke sikap hati sebenarnya. Oke, thank you so much. Amin. Sukses selalu ya. Sukses selalu, Mr. Thank you. Thank you. Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin takut untuk melangkah. Kamu takut untuk memulai suatu hal karena kamu pernah kehilangan harapan dan kamu butuh tempat untuk bercerita, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendampingi kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.